Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar belajar kalian? Semoga kalian terus bersemangat untuk belajar hal-hal baru ya. Kembali lagi bersama saya, Pak Inun. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah dalam Islam. Materi belajar ini merupakan bagian dari materi pembelajaran pendidikan agama Islam, mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 4 jenjang MI ataupun SD sederajat. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Teman-teman, setelah menyimak materi belajar ini, kita diharapkan mampu mengetahui dan memahami kalimat thayyibah dan terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Teman-teman, tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Atau pernahkah kalian mendengar tentang istilah kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah dalam Islam adalah kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat yang mengandung kebenaran, kebaikan, dan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, serta mendatangkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, kalimat thayyibah mencakup ucapan yang menyenangkan dan baik, mengandung ketaatan, serta mampu mendatangkan pahala karena merupakan bentuk zikir dan doa yang diajarkan dalam Islam. Lalu, apa saja ragam kalimat thayyibah? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, terdapat 4 kalimat thayyibah yang paling utama dan sering disebutkan, yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Subhanallah memiliki arti maha suci Allah. Dalam Islam, kalimat ini digunakan untuk mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan, kesalahan, dan sifat yang tidak layak baginya. Subhanallah memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari segala sesuatu yang buruk, tidak tercampuri oleh keburukan atau ketidaksempurnaan. Dalam praktiknya, kalimat subhanallah dapat diucapkan dalam berbagai situasi, seperti saat melihat sesuatu yang menakjubkan namun tidak atau kurang kita sukai, dan juga sebagai kalimat penyucian ketika menghadapi hal-hal yang dirasa kurang layak terjadi atau mengejutkan. Contohnya ketika kita melihat hujan lebat, guntur yang menggelegar, atau bencana alam yang dahsyat. Kalimat thayyibah selanjutnya yaitu kalimat alhamdulillah. Kalimat thayyibah alhamdulillah disebut juga dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah berarti segala puji hanya bagi Allah. Kalimat ini mengandung makna syukur dan pujian mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, dan kebaikan yang telah diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Penggunaan ucapan alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai ungkapan rasa syukur
setelah menerima nikmat, misalnya selesai makan atau ketika mendapatkan rizki. Juga sebagai zikir yang dapat menghapus dosa dan mendatangkan pahala yang besar, dan untuk menumbuhkan rasa qanaah atau rasa cukup dan lapang dada yang membuat hati lebih tenang dan menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Kalimat thayyibah selanjutnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat thayyibah la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini merupakan bagian dari syahadat tauhid dalam Islam yang menegaskan bahwa tidak ada sesembahan yang benar dan berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak benar dalam Islam. Kalimat thayyibah selanjutnya yaitu kalimat Allahu Akbar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar. Kalimat ini disebut kalimat takbir, yaitu pengagungan dan pemuliaan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui segala sesuatu di dunia dan alam semesta. Allahu Akbar menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebesaran yang tak terhingga, melebihi segala makhluk, kekuatan, dan apapun yang ada di langit dan bumi. Tidak ada yang bisa dibandingkan atau menyamai kebesarannya. Allahu Akbar mengisyaratkan bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan atau menyamai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Allahu Akbar adalah ungkapan takbir yang menegaskan kebesaran mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengagungan, pengakuan kuasanya, dan peneguhan iman seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah. Teman-teman, selain kalimat thayyibah yang telah kita bahas tadi, banyak lagi kalimat thayyibah lain yang sering juga disebut untuk berzikir dan berdoa. Antara lain yaitu kalimat ta'awudz, basmalah, istighfar, masya Allah, hauqalah, dan tarji atau istirja. Kalimat ta'awudz. Kalimat ta'awudz yaitu berlafal A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lafal ta'awudz dibaca pada saat hendak memulai membaca Al-Quran atau diucapkan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Selanjutnya kalimat thayyibah basmalah. Lafal kalimat thayyibah basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat basmalah merupakan ucapan pembuka yang penuh dengan keutamaan. Basmalah digunakan untuk memulai berbagai aktivitas atau kegiatan sebagai bentuk permohonan keberkahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kalimat thayyibah istighfar. Lafal istighfar yaitu astaghfirullah,
atau Astaghfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Istighfar adalah doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Istighfar adalah amalan penting yang harus selalu kita lakukan untuk menjaga kesucian hati dan perbuatan kita, dan juga untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah selanjutnya yaitu kalimat Masya Allah. Masya Allah artinya apa yang Allah kehendaki. Ungkapan Masya Allah dipakai untuk mengagumi sesuatu atau menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Masya Allah dapat juga diartikan bahwa sesuatu yang terjadi atau ada itu sesuai kehendak Allah. Kalimat ini digunakan untuk mengekspresikan kekaguman, rasa takjub, dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang indah, baik, atau luar biasa itu terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah selanjutnya yaitu kalimat hauqalah. Lafal kalimat hauqalah yaitu la haula wa la quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kalimat ini digunakan untuk menegaskan bahwa segala kemampuan dan kekuatan yang kita miliki hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hanyalah makhluk yang tak berdaya dan tidak memiliki kekuatan apapun. Hauqalah juga merupakan kalimat penenang hati dalam menghadapi berbagai keadaan, baik itu kemudahan maupun kesulitan. Yang terakhir adalah kalimat thayyibah tarji atau istirja. Lafal kalimat tarji yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Kalimat ini diucapkan pada saat seseorang menghadapi musibah, kehilangan, atau kematian sebagai pengingat bahwa manusia dan segala hal di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai kalimat thayyibah. Berikut ini adalah ringkasan materi kita hari ini tentang kalimat thayyibah. Terdapat 4 kalimat thayyibah yang paling utama dan sering diucapkan dalam Islam, yaitu kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Selain itu, banyak lagi kalimat thayyibah lain yang sering juga disebut untuk berzikir dan berdoa, yaitu kalimat ta'awudz, basmalah, istighfar, Masya Allah, hauqalah, dan tarji atau istirja. Teman-teman, demikianlah pembahasan kita di pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak materi pembelajaran ini hingga selesai dengan penuh fokus. Setelah selesai menyimak materi belajar ini, mari kita jaga lisan kita dengan membiasakan diri mengucap kalimat thayyibah agar kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah.
Saya, Pak Inun, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.